Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, kembali bersama saya Suburdani dalam podcast layanan syariah bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenang Aceh. Sahabat religi, di episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang baru-baru ini menjadi headline dari salah satu media yang menyebutkan 2.311 angka gugatan cerai yang tercatat oleh Mahkamah Syariah periode 1 Januari hingga 30 Juni. Sahabat religi, bersama saya saat ini sudah hadir Dr. Munir Muhammad SH.MAG. Beliau adalah Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah hadir di studio podcast Kanwil Kemenang Aceh. Mungkin langsung saja, Pak, angka tersebut itu didapatkan dari mana, Pak? Langsung ke Inti pembahasan. Ini memang sedang hangat-hangatnya Sedang ya, hangat, persoalan Pak. Ya, betul. cerai ya, Ya, cerai ya. gugat. Apalagi setelah media kemarin itu memuat ya luar biasa ya di halaman pertama ya. Betul. Ini sebenarnya angka itu seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Ya, seluruh Aceh. Artinya Mahkamah Syariah di Aceh itu ada 23 di kabupaten kota. Ya. Jadi angka itu didapatkan dari laporan dari Mahkamah Syariah Kabupaten Kota. Sebenarnya yang dimuat itu kemarin itu kan hanya yang cerai gugat. Ya. Sebenarnya masih ada yang cerai talak. Cerai talak. Ya. Tapi mungkin itulah persentasenya yang ya. Tapi isunya lebih menarik. Ya, karena kenapa? Mungkin karena ini yang maju ibu-ibu. Iya, ya, kalau gugat cerai artinya si perempuan yang maju. Iya. Ya, sedangkan kalau cerai talak itu suami. Nah, itu suami pun kalau mengajukan perkara hanya permohonan cerai, karena hak talaknya ada sama si suami. Jadi minta ke pengadilan untuk diizinkan menjatuhkan talak. Betul. Sedangkan cerai gugat ini memang hak sultan, hak hakim. Ya, jadi ini perempuan. Nah, jadi makanya kemarin itu yang angka itu keluar sejumlah 2.311 itu kan dari laporan dari Mahkamah Syariah Kabupaten Kota. Itu ada 2.900 lebih perkara sebenarnya, Pak, ya. Iya. Dan setelah diklasifikasi ternyata itu yang cerai gugatnya seperti itu. Iya. Nah, itulah kalau di luar cerai masih banyak juga, ada perkara waris, ada perkara ya isbat nikah, kalau permohonan kan ada wakaf, sengketa wakaf, harta bersama, kemudian ada masalah ekonomi syariah. Betul. Kemudian ada jinayat. Kalau kita di Aceh pokoknya kalau perkara ya lumayan lah banyak ya. Tapi khususnya bicara menyangkut dengan cerai ya. Memang cerai gugat itu lebih dominan. Nah, itu kalau kita teliti nanti di Mahkamah Syariah Kabupaten Kota itu rata-rata kalau misalnya ada perkara cerai 100, itu bisa kita katakan 70% itu kan perempuan yang maju. Perempuan yang maju. Nah, cuma kemarin dari data apa yang diekspos di Islam itu kan, dan data di kami pun di Mahkamah Syariah Aceh, untuk sementara ya emang Luk Sukun lebih dominan karena itu lebih luas ya, itu wajar. Luas wilayah. Betul. Nah, kalau Sabang cuma satu karena emang wilayah kecil, ya kan. Jadi biasanya nanti yang agak lumayan dominan di Aceh Utara, Luk Sukun, ya. Kemudian Kuala Simpang, di Pidi, Aceh Besar kan. Nah, artinya yang wilayah-wilayahnya yang agak besar. Jadi sedangkan di Mahkamah Syariah yang kayak Sabang, kemudian pokoknya yang wilayah hukumnya lebih kecil, itu perkaranya pun juga lebih sedikit. Nah, kita lihat, Pak, salah satu penyebab yang paling dominan adalah perkara judi online, Pak. Apakah memang dari 2.311 ini memang didominasi oleh perkara tersebut sehingga terjadi gugat cerai atau seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya begini, ini kan kalau kita kembali ke dasar dulu ya, artinya yang dianjurkan dalam agama kita kan nikah. Dan nikah itu kalau menurut
keyakinan kita ataupun menurut ketentuan dalam hukum agama kita, itu kan sesuatu yang esensial ya. Artinya ikatan suci. Nah, ikatan suci itu yang diharapkan itu bisa bertahan untuk selamanya. Ya, karena tujuan perkawinan kan membentuk rumah tangga bahagia, ya kan. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an di ayat lain itu disebutkan juga sebenarnya semakin lama ikatan pernikahan semakin lengket, misalkan walidha. Ya. Jadi istilahnya kayak lem yang merekat betul, yang tidak akan lepas selamanya. Ya. Tapi yang namanya membentuk rumah tangga, ya kan fenomena dalam kehidupan pasti riak-riak itu ya. Itulah pada dasarnya riak-riak itu sebenarnya tidak diinginkan untuk bercerai, tapi bisa diselesaikan. Kan? Lalu kalau misalnya itu tidak bisa diredam, jadi salurannya ya itulah jalur resmi ke pengadilan, ya kan? Ke pengadilan. Artinya apa? Ke pengadilan itu untuk mendapatkan kepastian, ya kan? Kepastian hukum. Tentunya ya, pengadilan pun meskipun emang pengadilan sebagai saluran tempat untuk menyelesaikan perkara, kan tentu yang mengajukan perkara kan harus punya alasan. Kenapa? Yang punya, apalagi kalau cerai gugat itu kan lebih ketat alasannya. Karena prinsip di Undang-Undang Nomor 1 1974 adalah termasuk juga dalam hukum kita adalah mempersempit perceraian. Ya, artinya apa? Cerai itu kalau dalam hadis Nabi gimana ya? Abghadul halali at-thalaq, ya kan? Perbuatan yang halal tapi dibenci Tuhan, tolak. Ya. Tapi karena memang kondisi rumah tangga memang harus seperti itu, jadi diajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan, itulah harus punya alasan. Sekarang dalam aturan kita, dalam PP nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 2004, itu ada 6 alasan untuk bisa mengajukan gugatan cerai. Kalau di sana disebutkan, ditambah nanti satu lagi di dalam kompilasi hukum Islam, itu ada huruf G. Itu di sana disebutkan bahwa alasan perceraian ya yang sehingga bisa diajukan ke pengadilan itu salah satu pihak berbuat zina, ya, kemudian mabuk, madat, judi, dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan. Itu satu, itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin salah satu pihah. Artinya dia pergi meninggalkan istri ataupun istri meninggalkan suami tanpa seizin dari suami atau istri. 2 tahun, ya kan? Kemudian yang ketiga, salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun. 5 tahun atau lebih, ya kan? Nah, tapi kalau biasanya kalau istri atau suami setia walaupun dihukum 5 tahun, yang namanya suami kan tetap suami, ya kan, tetap istri, ya kan, boleh tidak punya. Tapi itu bisa jadi alasan, ya. Kemudian yang keempat, salah satu pihak itu melakukan kekejaman, ya KDRT lah kalau bahasa sekarang, ya, kekejaman. Kemudian yang berikutnya cacat ataupun penyakit yang tidak sanggup disembuhkan dan menyebabkan tidak sanggup menjalankan kewajiban. Nah, ya. Kemudian yang keenam adalah selisih yang terus-menerus. Nah, ini yang paling banyak. Berarti salah satu alasan tadi judi masuk. Masuk. Tapi kalau sekarang kan udah ada online macam ya kan. Nah, tapi di sana disebutkan di huruf A. Itu kan alasan perceraian. Ini ada penyebab lagi. Nah, penyebab kan orang berselisih terus-menerus. Kan ada penyebab. Kenapa berselisih? Ya kan? Dia selalu dalam rumah tangganya kan selalu ada masalah, berantem terus walaupun memang hanya sebatas berantem mulut, ya berdebat, kan? Berdebat. Jadi kan ada faktor kenapa itu terjadi, ya kan? Nah, jadi kalau kami catat itu kan ada ini perselisihan pertengkaran yang berkepanjangan, kemudian masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi yang mungkin bisa jadi nggak cukup ataupun memang nggak ada nafkah, ya kan? Atau ya merasa kurang, ya kan, ya tidak cukup, ya kan? Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain, KDRT. Kemudian ada pihak ketiga bisa jadi selingkuh, ya kan? Kemudian krisis akhlak, kemudian bisa jadi kurang dukungan dari pihak keluarga. Kemudian bisa jadi dari 2.311 kasus yang tercatat di Mahkamah Syariah kemarin, Pak, yang persentase untuk kasus judi online itu berapa banyak, Pak?
Saya kalau ditanya statistik angka itu saya nggak bisa mengapa, karena nggak muncul di Nggak situ. muncul Nah, ya. nggak muncul judi. Cuma paling di sana di dalam laporan kami itu penyebabnya ya selisih terus-menerus. Nah, kemudian penyebab selisih terus-menerus itu salah satunya adalah karena judi, bisa jadi. Tapi berapa angka dari 2.311 ya, maksudnya berapa angka yang disebabkan oleh judi saya nggak ingat itu, karena kan itu laporan dari daerah, ya, dari daerah. Nah, tapi yang lebih banyak saya lihat itulah faktor ekonomi kan, bisa jadi ada kaitan juga. Kenapa ada ekonomi? Mungkin malas kerja, malah masih di warung kopi kan, jadi paginya terus tidur, ya kan, nggak ada pemasukan, dan sedangkan di rumah ada kebutuhan rumah tangga, anak, ya kan. Sedangkan si suami ya mungkin karena udah jaga malam, malas kan, apalagi kena judi. Nah, kita lihat Pak, fenomena ini sesuai dengan angka ya, dari 1 Januari hingga 30 Juni itu ada kasus 2.311. Bahkan mungkin angka perceraiannya lebih besar dari itu. Ini kan hanya gugat cerai. Nah, ada fenomena terbalik nih Pak. Fenomena terbalik, sedangkan di KUA tercatat sekarang angka pernikahan itu sangat sedikit. Bahkan 10 tahun terakhir itu tahun 2024 kemarin tuh angka pernikahan tercatat di KUA ini sangat sedikit Pak, dibandingkan 6 bulan waktu berjalan dari Januari ke Juni itu ada 2.000 lebih kasus perceraian. Apa pendapat Bapak soal ini Pak? Apakah memang pemahaman untuk membangun keluarga yang semakin rendah di masyarakat kita, atau memang ini wajar saja terjadi Pak? Nah, saya lihat gini, ini bisa jadi ya termasuk yang disampaikan tadi, ya bisa jadi karena mungkin pihak informasi perempuan ya, mungkin sudah lebih istilahnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Ada sudah lebih paham ini ya, walaupun memang ada juga sebahagian ya bukan karena ini ya kan. Nah, tapi yang jelas kalau kita bandingkan antara yang menikah dengan yang bercerai, jadi nggak sebanding ya. Nah, tapi ini yang bercerai ini kan bukan yang nikah di tahun itu, bisa jadi yang nikah tahun sebelumnya, ya kan. Nah, tapi ini sebagai upaya barangkali ya untuk untuk mengurangi ya. Jadi makanya ini kan dan setahu saya saat ini KUA udah melaksanakan sepertinya. Ada semacam catin itu ya, ada bimbingan catin ya, bimbingan catin. Nah, tapi akan lebih bagus sebenarnya bimbingan catin itu tidak dalam waktu yang singkat. Sekarang mungkin terkesan seperti hanya formalitas untuk menikah ya Pak. Kan? Jadi istilahnya termasuk wali ya, wali nikah orang tua. Sebenarnya kan juga perlu pemahaman ya kan. Jadi jangan nanti kan ada juga ini yang pengaruh pihak ketiga. Kadang-kadang ada keluarga dia membandingkan antara menantu yang satu dengan menantu yang lainnya. Yang itu kak gopeng, bakal kesabaran sih. Nah, kan bisa jadi. Jadi makanya ini perlu pemahaman terutama sekali kepada pasangan yang menikah, ya. Apalagi kalau menikah itu masa-masa usia muda kan masih mencari bentuk, ya, masih emosinya masih masih labil, ya kan. Tapi ketika dia sudah punya anak nanti, apalagi dari satu anak, sudah ada yang kedua, mengikat, ya, artinya apa? Ketika dia emosi, wah, mungkin dia berpikir, ya kan, apalah saya harus bercerai, kan ada anak, ya kan. Tapi kalau misalnya emosi yang dikedepankan, apalagi kalau di badannya Aceh, kadang tribe tadi, talak, padahal Quran aja hanya menyebut ada 2 talak kan, nah, tapi dia sampai talak 3 gitu, nah, kemudian baru nyesal ya kan. Nah, jadi makanya ini perlu pemahaman kepada pihak pihak yang mau menikah pasangan itu yang harus paham betul lah istilah ilmu tentang kawin ini, tentang tugas dan kewajiban, ya kan. Nah, jadi makanya di saat pranikah itu pembelajaran itu ada pelatihan entah apa itu harus benar-benar ini, ya kan. Kemudian ya peran keluarga juga. Nah, jadi tidak membesarkan masalah jika ada terjadi persoalan-persoalan kecil. Jadi ketika dia mengadu ke pihak keluarga, artinya keluarga bisa jadi sebagai mediasi lah, mediator, ya kan. Kemudian juga masyarakat, kemudian juga
ya pemerintah barangkali juga ya kan. Jadi tidak memberikan ruang ya. Kalau sepertinya kalau saat ini kan saya lihat juga karena mungkin kita ya dengan hadirnya kafe-kafe ya kan, hadirnya tempat-tempat hiburan karena yang terlalu bebas barangkali. Jadi akhirnya ya kesempatan lah. Memberi kesempatan. Ya kan, memberi kesempatan. Kadang-kadang dia punya pasangan masing-masing, punya istri di rumah, tapi dia nggak pulang. Bisa jadi dia selingkuh dengan perempuan lain atau tidak selingkuh, dia duduk di kafe itu yang sampai larut malam. Ya Dan kan? ini juga menjadikan hubungan di rumah tidak baik ya. Tidak baik. Ya kan, dia pulang tengah malam. Bayangkan seorang ibu rumah tangga misalnya dengan ada anak 2 kecil-kecil, dia ngurus itu nyusu macam. Ya kan? Ya namanya anak kecil. Betul. Ya kan, dia nangis. Nanti pulang kita tengah malam jam 2. Ya kan? Jadinya hubungan di rumah juga jarang ya Pak. Maksudnya tidak intens ya komunikasi dan aktivitas berbagai aktivitas di rumah ya. Pak, kembali ke soal masyarakat datang ke Mahkamah Syariah kemudian menyampaikan ingin gugat cerai dan segala macam. Nah, di Mahkamah Syariah ada nggak Pak seperti coba mendamaikan dulu ataupun apakah memang langsung memberikan rekomendasi cerai atau seperti apa yang berlaku di Mahkamah Syariah itu kalau di mahkamah itu pada dasarnya kalau yang didaftar itu tadi diterima. Ya. Tapi dalam rangka penyelesaian perkara itu di mahkamah itu ada satu asas ya bagi kami wajib mendamaikan. Ya, wajib mendamaikan. Dalam penyelesaian perkara perdata itu wajib mendamaikan. Mendamaikan. Artinya apa? Orang yang mengajukan perkara, ya ini katakanlah ini perkara cerai, si istri ajukan gugat suami, ya kan? Nanti dijadwalkan sidang, dipanggil pihak suami, hadir dua-dua, itu didamaikan lebih dahulu. Ya kan? Bahkan sekarang itu ada kewajiban lagi ini sebagai bagian dari upaya damai ada mediasi. Itu ada perma, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Sekarang diperbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Artinya pihak yang berperkara wajib dimediasi. Nah, kalau tidak dimediasi itu putusan bisa batal demi hukum. Artinya di pengadilan dan banyak yang berhasil. Ya. Jadi inti bisa jadi berhasil dimediasi oleh mediator, bisa jadi berhasil didamaikan oleh hakim, ya kan? Bahkan kadang-kadang ini besok mau baca putusan, pihak kami Pak Hakim sudah berdamai, alhamdulillah kan? Nah, artinya kembali ke ini kan menyadari dia. Dan kami sekarang untuk mediasi ini dari hakim sendiri juga diberikan sertifikat ya diikut. Ya, kemudian ada pengadilan yang tidak hakim nggak cukup diberi kesempatan mediator luar. Nah, tapi yang punya sertifikat. Nah, kayak di sini kalau saya nggak salah kayak Pak Gani kan orang-orang sini dulu, ya kan? Bu Huria, hari di PA Banda Aceh, ya, orang itu terpampang namanya mediator. Dan banyak berhasil. Nah, kasus perceraian Pak, mungkin pengalaman Bapak di Mahkamah Syariah dari dulu hingga sekarang makin ke sini ini makin meningkat atau memang jumlah penduduknya yang semakin banyak terkait angka statistik ya Pak, maksudnya makin meningkatkah atau seperti apa Pak? Memang sepertinya ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan ya. Karena kami begini, kayak kami kan pernah tugas di Pulau Jawa. Mungkin angka 2311 itu kalau kita di Pulau Jawa, ya, saya pernah di Jakarta Barat, itu 1 bulan itu 400 perkara masuk. 400. 1 bulan. Itu dari 400, 300 lah ya. Dari 300 yang masuk, itu 200 perkara cerai. Sekitar bahkan lebih. Kemudian cerai itu ya 70%-nya cerai gugat. Jadi makanya, tapi di sana karena penduduknya rame, ya kan? Sedangkan di Aceh, ya penduduk seluruh Aceh berapa 5 juta lah. 5 juta. Tapi dengan angka ini kan 2.300 kita perkirakan 6 bulan lagi ya mungkin setengah lagi. Sekitar di angka 5.000 lah. Tapi semoga mudah-mudahan tidak bertambah. Dan kami di pengadilan sendiri kami merasa apa ya agak-agak itu juga agak-agak miris ya. Ironi ya. Bahkan kami lebih senang nggak ada perkara. Tapi nanti ada perkara nggak ada kerjaan Pak Mahkamah Syariah. Nggak ada orang cerai maksudnya, ya kan? Nggak apa-apa karena gaji orang mahkamah digaji kan bukan berdasarkan perkara. Ya, betul. Ya, pada intinya kita ingin angka ini bisa ditekan. Bisa ditekan. Tapi ngomong-ngomong untuk menekan angka perceraian Pak, sebenarnya
Ini tugas siapa sih, Pak? Ini yang Ini tugas masalahnya. Kemenak kah? Atau tugas Mahkamah Syariah kah? Atau tugas siapa nih, Pak? Kalau kita lihat tugas, Mahkamah kan yudikatif ya, artinya lembaga peradilan. Kan menunggu. Kalau misalnya perkara diajukan, terima. Oke. Ya kan? Kalau memberikan penyuluhan, kan tugasnya eksekutif. Ya, tugasnya masyarakat, ya kan? Walaupun memang orang-orang pengadilan agama juga bagian dari masyarakat, ya kan? Artinya ada juga menyampaikan mungkin lewat khutbah. Kayak saya sering lah dari pertemuan-pertemuan, kadang-kadang ketika disuruh judul ceramah, ya masalah hukum keluarga kita sampaikan di khutbah pun kan masalah waris, masalah ini kan? Karena kenapa? Ini kalau fondasi keluarga nggak kuat kan? Itu masalahnya kan. Jadi makanya sekarang kalau kami di mahkamah ya memang kalau secara langsung nggak mungkin lah kami. Nggak mungkin langsung. Paling kita di ruang sidang menasihati, ya kan, menasihati. Berarti Kemenak nih, Pak? Tidak mesti Kemenak saya pikir, ya kan. Ini kan tanggung jawab bersama. Ya, karena Kemenak mungkin memang sebagai apa namanya pemegang kekuasaan bidang ini kan, di antara stakeholder yang paling berperan dalam menyangkut dengan keutuhan rumah tangga kan, malah di sini kan ada satu bagian yang ngurus dari proses nikah, ya kan. Ada keluarga bahagia ya, keluarga. Tapi melihat angka perceraian tadi, Pak, 2.900 sebenarnya masif nggak, Pak? Apa yang udah dilakukan oleh semua pihak dalam inilah di Aceh pun sebenarnya kan ada kanun kita sebenarnya. Ada kanun, kalau saya nggak salah kanun berapa? Kanun 10 2008 kalau saya nggak salah. Ada peradilan adat. Ya, artinya ada beberapa persoalan itu yang bisa diselesaikan oleh orang tua kampung peradilan adat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ke pengadilan. Misalnya dalam perkara cerai, masalah beda pendapat rumah tangga. Sebenarnya kalau BP4, kalau dulu ada BP4. ya. BP4 berperan. Kemudian masyarakat berperan. Misalnya pihak keluarga melapor, Pak Kisi, nyok kan nemi long tangka. Lagi. Ya kan? Ambil peran, nanti dipanggil nanti tua-tua kampung ke imam duduk. Buat perjanjian. Apa masalahnya? Oh, karena menjaga malam, bawa warung kopi. Tinggal buat. Kalau kamu masih cinta sama istri, masih ingin punya anak, rubah. Teken dua-dua, selesai. Enggak perlu ke pengadilan. Tapi ini enggak. Sama orang tua kampung pun nggak dilapor, apalagi ada yang kompor, ada pihak lain yang apa aja ajukan tuh lomba, ada yang nunggu istilahnya. Nanti kita, padahal itu kan hanya lipstick aja kan, dia setelah hanya bentar, nanti setelah udah cerai juga kan. Jadi makanya ini harus ambil peran ya masyarakat, keluarga dan masyarakat. Apalagi di kita di Aceh kan ada peradilan adat ya. Artinya persoalan-persoalan yang seperti ini nggak perlu diajukan ke pengadilan, kecuali kalau memang di situ nggak berhasil. Ya kan, kayak dalam perkara waris juga. Kan masih banyak tengku di kampung, ya kan, yang bisa. Kenapa harus ke pengadilan? Kalau dibagi di kampung, malam itu dibagi, besok udah bisa ambil. Tapi kalau pengadilan kan ada proses, nggak puas putusan di tingkat pertama, banding ke Mahkamah Aceh, ke Pengadilan Tinggi, nggak puas, kasasi lagi ke Mahkamah Agung. Kadang-kadang sudah istilahnya kamu ke Mata Aceh, kamu kaling tun, kamu berkalang tahun, nggak bisa nikmati. Tapi kalau secara begitu juga dalam persoalan rumah tangga, diselesaikan buat perjanjian, ya kan, demi untuk anak, demi untuk keluarga, selesai kan. Di dunia ini apa yang nggak mungkin? Iya, Pak, soal tadi bimbingan Catin, kemudian pada beberapa kesempatan seperti Bapak ataupun tokoh-tokoh agama lainnya menasehati dalam berbagai kesempatan gitu. Ini sebenarnya harus diubah pola atau tidak, Pak, dalam menasehati? Atau memang bimbingan Catin yang selama ini dilakukan, kemudian ceramah-ceramah agama, khutbah dalam Jumat dan sebagainya, kesempatan lainnya, ini mungkin tidak cukup, Pak, untuk masyarakat kita, atau seperti apa? Ya, kalau sekarang ya emang kayaknya yang didengar lewat khutbah, lewat itu kan sepertinya kurang mengena, hanya membekas gitu ya. Ya. Nah, ini gimana kalau konsep yang apa ya? Ya paling nanti dalam apa istilahnya ya, kalau di kita malah sebagai ada satu upaya dan jadi alasan juga itu ada ta'liq ya Ustadz. Ada ta'liq ta'ala, ada diucapkan ini di saat melakukan pernikahan, ada sirat ta'liq.
Nah, jadi istilahnya kalau saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut ataupun tidak memberi nafkah selama 3 bulan, saya bersedia itu sebenarnya kan itu hanya pagar untuk apa? Untuk jaga-jaga agar dia tidak lalai. Iya. Dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi makanya ini juga dijadikan salah satu alasan cerai juga. Kalau dalam PP tadi di PP 975 ada 6 ditambah dalam KHI satu lagi itu alasan melakukan perceraian karena melanggar ta'liq talaq. Ya, ta'liq talaq itu sendiri itulah dimaksudkan agar untuk semacam pagar lah, jaga-jaga, ya kan? Ada semacam pernyataan dia, janji dia kepada lawan, karena dua-dua baca kan, jadi agar dia tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Karena kawin itu kan untuk apa orang kawin? Kan untuk membentuk rumah tangga bahagia, ya kan? Si perempuan kawin, ada suami kan untuk melindungi. Si suami kita juga dapat istri kan untuk, kalau hadis Nabi apa ya, taribat yadak, untuk menenteramkan jiwa, artinya untuk menjaga kehormatan, ya kan? Kemudian menjaga pandangan, ya kan? Jadi ada hadis itu, jadi tujuan untuk menjaga kehormatan, ya, ahsanul farji. Jadi terjaga kehormatan, kemudian juga terjaga pandangan kan. Jadi ketika tahu darah baru kan sama sih, ya kan. Persoalan cantik itu kan relatif ya, relatif kan. Tapi dari segi ini yang kita pentingkan kan muka wajah, ya kan. Tapi yang kita pentingkan kan nilai kesetiaan itu kan. Ada fenomena di masyarakat kita Pak, kadang-kadang dulu pernah sampaikan jangan sampai kereh bangke kembali kun. Kalau kita lihat gugat cerai kan kita nggak tahu nih persoalan yang terjadi apa yang kemudian bisa sampai ke mahkamah syariah Pak. Ada nggak Pak masih fenomena tersebut? Jangan-jangan masalahnya kecil dalam keluarga, si istri mungkin terlalu membesar-besarkan sehingga sampai ke mahkamah syariah, ke pengadilan. Ada nggak Pak? Itulah makanya kan untuk menghandle ya persoalan seperti itu. Jadi peran yang kita sampaikan tadi, artinya peran keluarga ataupun masyarakat. Jadi jangan sedikit ribut dalam rumah tangga langsung bawa ke pengadilan. Tapi sampaikan dulu ke pihak keluarga, sampaikan dulu ke orang tua kampung. Kan ada, kalau nggak sanggup di tingkat desa, bisa dibawa ke kecamatan. Dulu ada BP 4, tapi sekarang saya nggak tahu apa BP masih sepertinya, tapi apakah memang karena badan termasuk persisihan perkawinan, kan? Nah, jadi makanya kalau kita kembali seperti ini, saya pikir ini sebagai upaya ya, upaya untuk menekan angka perceraian itu semakin tahun semakin meningkat sepertinya, walaupun tidak meningkat tajam ya, artinya terus yang jelas itu meningkat. Jadi makanya sebagai upaya untuk mengurangi angka itu, jadi peran ini, peran keluarga, jadi kehadiran keluarga bukan untuk memperuncing masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau di tingkat keluarga nggak selesai, bisa dibawa ke orang tua kampung, karena di kampung juga sudah ada peradilan adat, dan kanun di kita di Aceh juga sudah ada, dasar hukumnya sudah ada, ya kan? Kalau nanti di sana nggak selesai, baru, artinya apa? Ada semacam rekomendasi lah dari kepala desa, ya kan? Nah, kemudian nanti di kepala desa pun bisa dihadirkan ke pengadilan. Karena udah terlibat. Ini persoalan ribut-ribut, mereka kan udah pernah damaikan di kampung. Nanti ketika hakim minta bukti, coba si perempuan, kenapa minta cerai? Apa alasannya? Si laki kan dibantah. Nah, ini alasannya. Hadirkan bukti. Saksi bersumpah. Yang saya tahu misalnya, mereka begini-begini. Karena kan pengalaman ya kan, pernah diselesaikan. Tapi kalau misalnya ya langsung ke pengadilan, ada juga yang kadang-kadang memang salah dia sebenarnya, dicari-cari salah suami. Nah, tapi cerai juga pada ujungnya Pak. Ini persoalan cerai begini, ini tergantung bukti. Di pengadilan persoalannya bukti. Ya. Apalagi kalau si suami nggak mau hadir. Ada juga yang berpikir anakku nggak mau hadir, nggak akan putus. Jadi pengadilan begitu didaftar, tugas pengadilan panggil pihak lawan, ya kan? Panggil sekali, nggak hadir, panggil lagi, nggak hadir juga, dipanggil lagi, nggak hadir. Bisa jadi berarti tidak hadir sama dengan mengakui.
tidak menggunakan hak menjawab. Kalau misalnya tadi bukti yang diminta oleh hakim tidak bisa dipenuhi, apakah gugatnya bisa Ditolak. Ditolak. Tolak. Oke. Berarti memang harus ada bukti atas apa persoalan Ya, yang dipersoalkan ya. oleh si istri. Jadi makanya ada pemahaman orang begini, masa di kalangan masyarakat. Kadang ada yang berpikir kalau semua perkara yang diajukan ke mahkamah dikabulkan. Enggak. Itu ada 3 putusan mahkamah. Ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ada yang tidak diterima. Ya kan? Ditolak karena nggak terbukti. Tidak diterima kadang-kadang begini, nikah kan belum sampai 6 bulan. 1 bulan baru ribut. Ya kan belum saatnya. Ya kan? Artinya prematur, jadi terlalu cepat. Terlalu cepat masalahnya atau terlalu cepat nikah nih, Pak? Bukan. Masalahnya kan ribut-ribut. Masalah yang karena muncul. kalau cerita ke pengadilan kan persoalan karena ada ribut-ribut, ada selisih. Kalau enggak kan enggak perlu ke pengadilan. Ya kan? Nah, dari 2311 tadi, Pak, ada nggak di sini yang mungkin terlalu cepat usia ya, Pak? Mungkin ada. Nah, cuma saya nggak bisa katakan di mana, ya. Karena pengalaman saya di daerah dulu, saya kan udah berapa tempat, udah 10 tempat juga kerja, ya, dari Sigli ke Langsa, Kuala Simpang, Kisaran, ke Takengon, Sigli ke Bengkulu, kemudian ke Jakarta Barat, balik. Ini baru di provinsi. Kalau provinsi kan nggak lagi menangani ini, hanya perkara-perkara yang ini. Ya. Terus saya lihat memang banyak itu kan usia-usia yang memang yang ribut itu usia-usia produktif ya. Artinya ada usia-usia yang 25 sampai 50 itu. Ya, mungkin kalau dilihat di laporan seperti itu juga ya. Tapi ada juga yang nikahnya belum siap, kadang-kadang terlalu muda. Dan ini pemahaman hukum keluarga pernikahan mungkin tidak. Saya pernah, tapi saya nggak mau sebutkan di mana ya. Pernah saya selesaikan satu perkara. Pertama dia mohon dispensasi kawin. Ya, dispensasi kawin. Artinya dia nikah dia belum berumur 19 tahun. Karena di aturan kita sekarang kan kalau belum berumur 19 tahun harus ada izin dari pengadilan. Jadi waktu maksud saya dulu majelisnya ya, periksa kenapa daripada dia tidak berbuat nggak benar, dia dikawinkan aja. Padahal saat itu dia sudah udah kecelakaan. Ya. Kemudian berapa bulan kemudian dia ajukan cerai. Saya lagi yang nyidangkan karena dulu kan kami terbatas hakimnya. Nah, saya tanya dulu kok minta izin dari pengadilan untuk nikah. Sekarang ketika sudah dihalalkan semuanya oleh Tuhan, kok pilih bercerai? Rupanya itulah karena dia untuk kepastian hukum aja untuk mendapatkan status sana. Ya. Ada usia-usia yang memang masih muda, masih milenial. Kayak kita cerita tadi, artinya belum siap. Nah, ini makanya perlu pemahaman. Kan? Selaku provinsi yang menerapkan syariat Islam nih, Pak, jadi melihat angka yang baru saja Mahkamah Syariah keluarkan, sedangkan perceraian adalah sesuatu hal yang sangat dibenci dalam agama kita. Tapi di satu sisi kita adalah provinsi yang menjalankan syariat Islam nih, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait fenomena ini? Nah, sebenarnya kalau fenomena cerai itu nggak mesti karena Aceh syariat Islam. Karena di provinsi lain banyak juga. Kan? Cuma kita sekarang kan sering gini mengaitkan karena di Aceh karena provinsi yang bersyariat, kan. Nah, cuma di Aceh itulah sekarang kan jadi bumerang kita juga kan, semuanya kalau ada maksiatnya selalu dikaitkan ini. Jadi seakan-akan ada benturan. Padahal dengan adanya penerapan syariat Islam, idealnya yang seperti ini bisa berkurang. Idealnya. Harusnya ya, Pak? Ya seharusnya, ya kan. Nah, kayak misalnya dalam jinayah kayak itu juga. Dengan adanya hukuman-hukumannya, walaupun itu bukan tujuan sama hukum orang, ya kan. Jadi kayak ini juga di Aceh syariat Islam, tapi syariat Islam itu kan istilahnya kan juga dikenal ya, artinya orang bercerai walaupun walaupun ada penerapan Islam kan. Ketika orang gini, orang kan
rumah tangganya udah tersiksa, Mhm. ya kan? Bahkan dia kadang-kadang orang yang sabar betul dalam rumah tangga, paham karena dia tahu hukum agama, dia nggak mau cerita sama orang lain, ya kan? Dia pendam. Mhm. Tapi di sisi lain kan nggak bagus juga, ya kan? Berlama-lama dalam kemudaratan kan. Makanya ada satu istilah kalau kami dulu di Fakultas Syariah ya diajarkan itu. Ada kaidah usul ya. Irtikabu akhafidz dzararain. Ya, itu memilih dua apa namanya mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat adalah wajib. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, memang di satu sisi kita hidup dalam daerah yang bersyariat, ya kan? Kemudian di sisi lain rumah tangga antara si A dengan si B sudah lama terjadi persoalan. Ya, artinya persisihan yang mendalam. Di pihak istri kadang-kadang sudah mencoba dia untuk bertahan, mungkin dia berpikir demi anak, ya kan, demi marwah suami, ya kan. Jadi dia bertahan. Jadi ternyata pertahanan dia kan jadi goyah, ya kan. Jadi semakin hari semakin ya. Atau sebaliknya, pihak suami terus bertahan, karena mungkin bisa jadi istrinya bisa berubah dengan berubah usia, mungkin dia suka jalan malam ini misalnya, ya kan. Ada juga seperti itu. Pak, yang terakhir nih pertanyaannya. Apa kira-kira tantangan terbesar baik Mahkamah Syariah ataupun Kemenang Aceh sendiri dalam menekan angka perceraian ke depan ini, Pak? Itulah sekarang kan saya pikir antara pengadilan yang Mahkamah Syariah dengan Kemenang bahkan lembaga-lembaga lain tidak menginginkan itu angka ini terus terjadi. Mereka kasihan udah Aceh sih istilahnya. Keluarga kita juga, ya kan. Jadi tidak menginginkan banyak. Termasuk di pengadilan sendiri, walaupun itu tugas orang pengadilan tetap menginginkan itu apa? Tidak ada. Tapi kan tidak ada sama sekali kan nggak mungkin. Nah, karena itu disediakan pengadilan, ya kan. Nah, tapi orang pengadilan ya seperti saya katakan di awal, ketika selesai secara kekeluargaan lebih bahagia. Nah, artinya lebih senang, selesai damai, ya kan. Cuma untuk menekan ini, ya, jadi makanya karena sekarang ya mungkin salah satu penyebab karena kan apa ya keadaan di sekeliling itu kan memberi peluang. Ya, keadaan di sekeliling memberi peluang. Di samping ya memang tadi karena memang faktor internal si pasangan itu sendiri, tapi ada faktor eksternal itu yang memberi peluang sehingga membuat rumah tangga kayak misalnya dengan tidak adanya pengaturan secara tertib, misalnya ada bebas apa istilahnya berkeliaran malam-malam ataupun tidak ada pembatasan kayak kafe-kafe maunya kan. Berarti intinya syariat Islam yang sudah diberlakukan, penerapan syariat Islam juga sangat mendukung. Harusnya ya. Seharusnya idealnya dengan pemberlakuan syariat ini kan kehidupan masyarakat lebih Islami ya, kemudian angka kejahatan berkurang, kemudian begitu juga persoalan ya indeks di kebahagiaan rumah tangga juga meningkat, ya kan? Ini tidak ini. Baik, sahabat religi, kita sudah mendengar pencerahan bagaimana angka 2311 itu tadi yang menjadi berita yang sangat mengkhawatirkan kita baru-baru ini dan tentunya ini ada sebab akibat. Namun sebelum kita akhiri podcast ini, kita ingin mendengar nasihat ini dari Bapak Dr. Munir Muhammad terutama kepada pasangan-pasangan muda ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, seperti di awal saya katakan, karena persoalan membentuk rumah tangga ini adalah satu hal yang esensial, ya. Jadi membentuk rumah tangga dimulai dari sebuah pernikahan, ya. Bahkan untuk proses menuju pernikahan sudah dibuat aturan-aturan dari pilih pasangan pertama. Untuk apa? Karena untuk terwujud rumah tangga bahagia, ya kan? Nah, jadi makanya kita semua berharap bahwa orang yang ingin karena memang nikah ini adalah merupakan perintah agama, ya. Jadi agar sebuah nikah ini selalu mulia, ya, itu perlu pemahaman ya bagi pasangan suami istri, memahami tugas dan tanggung jawab dulu yang pertama. Ya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami apa tugasnya. Kemudian begitu juga si istri, apa tugasnya. Jadi ketika ini bisa dipahami tugas masing-masing, ya insya Allah ya rumah tangga akan bahagia.
Karena kalau memang sekarang kan sudah lari ya, artinya keluar kita. Jadi kadang-kadang tugas suami dikerjakan istri, tugas istri dikerjakan suami. Ya kan? Suami tugas apa? Kalau dalam apa ketentuan itu memberikan perlindungan, memberikan nafkah lahir dan batin. Ya kan? Nafkah batinnya apa? Memberikan pendidikan, mengajak dia untuk taat kepada Tuhan. Ya kan? Kemudian nafkah lahir, ini nafkah batin, kemudian nafkah lahir memberikan makanan, tempat tinggal yang layak, pakaian, ya kan? Begitu juga si istri. Ketika itu sudah dipenuhi oleh si suami, istri adalah tugasnya mentaslimkan diri kepada suami. Artinya taat dia kepada suami sejauh suami tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Ya kan? Karena apa? Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi lah. Ya, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mana perempuan yang dikatakan perempuan yang baik? Ya kan? Jadi Rasul menjawab, allati apa? Yang dikatakan perempuan baik adalah yang pertama yang pertama allati tasurhu innadara. Apabila dipandang oleh si suami, jadi menyenangkan hati. Artinya ketika dia pulang ke rumah, alhamdulillah istri saya kan masih ya istri saya lah kira-kira gitu ya kan. Kemudian artinya senang udah disediakan makanan, suasana ya kan. Kemudian diikuti apa yang diperintah. Ya kan, sejauh tidak perintah kepada maksiat. Kemudian yang ketiga, menjaga diri baik di depan suami ataupun di belakang suami dan harta si suami. Nah, jadi makanya ini perlu dicamkan oleh ya, pasangan suami istri. Jadi sehingga tidak terjadi cerai hanya terjadi karena meninggal. Ya, karena prinsip dalam hukum kita kan prinsipnya kan monogami juga. Poligami itu hanya sekedar boleh. Persyaratannya kan Qurannya sendiri menyebutkan jika berlaku adil. Laku adil itu kan agak ini. Ya, jadi prinsip perkawinan dalam Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 174 adalah prinsip monogami. Artinya satu orang suami, satu istri. Nah, kalau mau poligami itu hanya alternatif, boleh. Ya, kalau ada persyaratan. Jadi jangan dipahami poligami itu sunat. Kalau sunat lebih baik dikerjakan. Ya, baik, sahabat religi, kita sudah mendengar bagaimana nasihat ya. Tentunya semoga angka perceraian yang terus didata oleh Mahkamah Syariah ini semoga ke depan semakin berkurang tentunya Pak. Baik sahabat religi, semua yang telah disampaikan oleh Bapak Munir Muhammad dalam podcast kali ini semoga menjadi hikmah bagi kita, menjadi perenungan bagi kita semua bahwasanya kita harus sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga kita masing-masing dan menghindari berbagai persoalan yang mengakibatkan kepada perceraian. Baik, saya Subur Dhani dan Bapak Dr. Munir Muhammad mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.